Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqu wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih Allah berikan pada kita semua, sehingga pada malam yang indah ini dengan kudrah dan iradahnya kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kita menghadiri, mengikuti dan juga melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan aneka lomba para santri yang ada di pesantren yang mulia ini dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Selawat beriring salam pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, dan juga kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, ayahanda kita, pimpinan Dayah Babus Salam Al-Aziziyah yang kita banggakan ini, dan juga kepada seluruh para dewan guru yang bertugas mengabdi di tempat yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Badan Dayah Kabupaten Biren, Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Biren, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Jenit, Bapak Daramil Tokoh Polsek yang mewakili, juga yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenit atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati para seluruh undangan serta santri, siswa dan siswi yang kami banggakan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta untuk memberi sedikit kata sambutan dalam kegiatan ini. Pertama sekali saya merasa cukup terharu dan merasa cukup berbangga pada malam ini bisa hadir di tempat ini bersama-sama dengan santri yang cukup bersemangat yang luar biasa. Ketika saya melihat seperti ini, kondisi seperti ini, saya teringat 40 tahun yang lalu. Masih terbayang saya 40 tahun yang lalu ketika saya masih kelas 1 di pesantren Darus Saadah Lipah Rayu pada tahun 1981. Dan saya juga pernah mengikuti lomba-lomba seperti ini. Di saat itu memang semangatnya luar biasa. Karena di waktu itu di pesantren Darus Saadah Lipah Rayu itu siswa imbang antara siswa non Aceh Tengah dengan Aceh Tengah, dengan Aceh Tengah. Waktu itu teringat saya ada siswa atau santri 1.200 orang, 600 orang dari Takengon. Jadi kami waktu lomba-lomba muhadarah, lomba-lomba seperti ini bersaing habis-habisan dengan orang Aceh Tengah itu. Nah, jadi karena orang Aceh Tengahnya bahasa Indonesia kagak digonyan. Kita nyoba nampak loh. Jadi kadang-kadang talu dah yo kadang-kadang ya. Jadi alhamdulillah saya terbayang tadi waktu terharu saya. Nah, teringat saya waktu saya masih di pesantren. Lebih kurang saya 7 tahun di Darus Saadah Lipah Rayu dari 81 sampai 87.
Setelah itu saya berangkat ke Banda Aceh untuk menuntut ilmu atau kuliah di situ. Kemudian berikutnya saya juga sangat menarik apa yang disampaikan oleh guru kita tadi tentang beliau menyinggung tentang kecerdasan tadi. Memang hadirin yang berbahagia, kadang-kadang hari ini kita salah dalam memahami kecerdasan, salah dalam memaknai kecerdasan, dan salah dalam menghargai kecerdasan. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, sering terjadi di dunia kita hari ini, di dunia para orang tua, di kalangan para pendidik, bahkan di kalangan pandangan negara sekalipun. Hanya mereka menganggap orang yang cerdas itu adalah hanya yang memiliki kecerdasan akademik. Bagi orang itu yang mendapat penghargaan, bagi orang itu yang mendapat reward yang diberikan, pialakah, hadiahkah, bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan akademik. Sementara sesungguhnya kecerdasan itu hanya bukan kecerdasan akademik saja. Sering kita lupakan dan sering kita abaikan, bahkan tidak kita hargai anak-anak didik kita yang memiliki kecerdasan finansial, kecerdasan karakter, dan kecerdasan sosial. Ini sering kita lupakan. Apakah itu sebuah kezaliman dalam dunia pendidikan? Itu menjadi pertanyaan. Contoh konkret, ini saya minta maaf misalnya di mana saja, bukan hanya di sini. Nanti anak-anak ini yang akan mendapat juara pasti orang-orang yang seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, anak-anak yang memiliki kecerdasan, baik dalam qiraatul kutub, hifdzul kutub maupun muhadarah. Jadi kita belum mampu memberi apresiasi atau penghargaan kepada anak-anak kita, anak bangsa kita hari ini yang memiliki kecerdasan finansial misalnya, kecerdasan karakter, dan kecerdasan sosial. Jadi kita lupakan. Jadi padahal ada 4 kecerdasan: akademik, finansial, karakter, dan sosial. Maka saya teringat pada satu peristiwa yang sampai hari ini saya belum melupakan. Ketika saya masih Kemenak di Kabupaten Aceh Utara, pada suatu hari datanglah satu rombongan lah, lebih kurang ada 5 orang, para psikolog dari Medan. Datang silaturahmi dengan kami di Kemenak. Para psikolog tersebut, dia minta kepada saya, Bapak, bolehkah kami datang ke salah satu lembaga Bapak, lembaga pendidikan Bapak, apakah di MI ataupun di MTS atau di MA, untuk kami berkunjung, berdialoglah dengan anak-anak. Saya persilakan, dengan segala hormat saya beri kesempatan. Sehingga dia menawarkan sekolah MIN saja. Sehingga saya bawalah ke salah satu MIN yang saya anggap MIN di Aceh Utara waktu itu MIN favorit lah. MIN yang megah becut, Lome kenan, Limang Dro psikolognya. Jadi Truk Kenan merumpak dengan guru, dengan kepala sekolah. Lalu dia minta sama kepala sekolah madrasah, bolehkah saya masuk satu ruang, kalau boleh yang kelas 5, untuk saya dialog dengan anak-anak. Lalu diberikan kesempatan itu. Pertama baglah 5, nemit lebih kurang 40 draw, termasuk long-long tamang cid mendampingi. Kemudian sampai di lokal itu dia sudah membawa semacam infokus, laptop dan segala macam. Dia tayangkan infokus, dihidupkan laptop dan segala macam. Kemudian dia panggil anak 4 orang. Coba 4 orang ke depan. Dari 40 lebih kurang anak kelas 5 itu, dia minta 4 orang ke depan. Karena memang anak cerdas itu, berani langsung ke depan. Dibuka infokus. Setelah itu di infokus itu nampak satu batang kelapa, tiba bau.
Bau kira-kira hana tuhatan, hana mudahat. Boh ji ketat jai, deuh balai. Kemudian bak bineh baunya, bak sampai baunya kruang, udah baunya bak bineh kruang. Pudakeun bahasanya panti. Baunya ketat leboh, padat. Nah, kemudian saboh karut, bak bineh kruang gede, karut, duruhmu karut. Nah, oleh psikolog tersebut, dia tanya kepada anak 4 orang itu, coba kamu bangun ke depan, coba Anda beri pendapat, bagaimana pendapat Anda terhadap boh saboh yang karutnya, karena boh yang karutnya dalam tuhat-hat. Ini bahasa kitanya bungong jempa, kalau meri, dia tuh patun, dia tuh masak. Jadi anak yang cerdas itu dia punya mental yang kuat. Begitu dia lihat, dia ambil pulpen, dia ambil kertas, dia coret-coret, artinya dia perkirakan itu dengan ilmu matematika dan ilmu fisika tentang baunya, sehingga dia berkesimpulan baunya reut karena terlalu padat. Bakmu terlalu padat. Sebenarnya kalau masa reut itu dia jelaskan secara singkat. Lalu psikolog itu tanya sama anak-anak yang 36 itu, bagaimana pendapat Anda terhadap anak ini? Cerdas nggak? Semua anak-anak menjawab cerdas. Semua anak-anak menjawab cerdas. Cerdas apa itu? Itulah cerdas akademik. Nah, yang kedua, ditanya kepada anak yang kedua, coba menurut kamu bagaimana? Nah, truk ba anak yang kedua, ini hanai cok kertas, hanai cok pulpen. Tapi pusi cok, icok bau yang reutnya menanlah kira-kira, iperagakan di depan, icok baunya ipuplu kude. Imeju kude ya publo bau dia. Coblo bau, 5.000 saboh 5.000. Ya mukat lah. Lalu psikolog itu tanya sama anak-anak lagi, bagaimana pendapat Anda? Anak yang kedua ini cerdas nggak? Semua menjawab cerdas apa itu? Cerdas finansial. Nah, tiubut ji karena daya dagang kana ji. Lagi agak pegah lagi goreng tanya beno. Drone nyo anak-anak lunyo mandum atelino galam dente aja ketungku mandum. Inilah perlu diberdayakan sebenarnya. Kemudian yang ketiga. Tanya bani ketiga, bagaimana pendapat Anda? Dia juga tidak memegang kertas, tidak memegang pulpen, dia memegang lagi buah kelapa itu, dia bukan menjual, tapi dia cari rumah-rumah orang yang dekat di situ. Ime baru mahuriat tanya tepo bau nyo tepo bau epat hut. Hana ya peblo aja, ya tanya tepo bau hai cok aja nyan bau gok. Pakan ya tanya tepo bau, karena bau depnyan bau yang timoh bak panti. Yang timoh bak pantinya hana jelas. Kerung yang timoh bak pantinya hana jelas tepo kerungnya. Karena bisa saja karena pelebaran kerung ada abrasi dan segala macam. Kerung yang hak belah no kaji ke belah gop, lampuh belah no kaji ke belah gop nyambat. Sehingga anak itu tanya sama milik siapa itu. Lalu psikolog itu tanya lagi sama siswa yang lain, bagaimana pendapat Anda? Anak ini cerdas, semua menjawab cerdas. Cerdas apa yang semacam itu? Itulah cerdas karakter, kecerdasan karakter. Dia punya karakter. Ya. Kemudian yang terakhir, anak yang keempat, dia seperti itu juga, ambil buah kelapa itu, bukan dijual, bukan juga dibawa ke rumah-rumah orang. Di samping itu ada orang tua yang lagi mencangkul kebunnya, lagi bersih-bersih kebunnya, urun katuha, icok baunya iji, iya jo kenang kurun tuhanya, nyopa tengku bau netak najib in pajuah tahu, dan kahek dengan macam-macam. Nah, kayak belum aja. Juga psikolog itu menanyakan kepada anak-anak, bagaimana pendapat Anda terhadap anak tersebut? Semua menjawab cerdas. Cerdas apa yang semacam itu? Itu namanya kecerdasan sosial. Maka inilah yang harus dikembangkan hari ini generasi-generasi kita, bukan hanya kita menilai kecerdasan akademik. Ya, jadi harus punya perhatian terutama pemerintah dan
dunia pendidikan dan sebagainya, harus mampu menghargai anak-anak kita. Lentua rasa nyo punadakun sebagai tambahan mungkin karena kaki-laki sambutan bacut. Tambah bacut makna kecerdasan itu. Kemudian harapan dari kami selaku kamu Kementerian Agama memang ditugaskan oleh negara untuk membina lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, membina termasuk diniyah, termasuk pesantren dan segala macam. Jadi alhamdulillah. Jadi harapan kira-kira dengan kegiatan ini kiranya semua peserta dapat mengikuti perlombaan ini dengan serius. Arti serius sungguh-sungguh. Arti sungguh-sungguh manjadda wajada. Wa man takasala nadiman. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Siapa yang malas pasti menyesal. Ilun tingat tahu te hidayah roje. Ale hadis yang duku oleh pun manjadda wajada yang. Long tulis je kitab. Mulai bak kitab awame long tulis manjadda wajada bak kulit. Angan matan takrib long tulis jarumnya manjadda wajada. Dia segala bukanya bacanya ile manjadda wajada. Wa man takasala nadiman. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Siapa yang malas pasti menyesal. Dan itu jelas. Kalimat itu jelas. So yang sungguh-sungguh pasti mendapat. Maka oleh karenanya harapan kita, marilah mengikuti kegiatan ini bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya karena menyahana ikut hanggap ikhlas dan segala macam, tapi dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang gagal itu adalah orang yang selalu menghindari dari kesulitan. Yang berdepu. Orang yang gagal, orang yang plung dari kesulitan. Bana kesulitan macu gethe kena gethe kedih. Sedangkan orang yang sukses adalah orang yang berani menerjang semua kesulitan. Baik ya kesulitannya. Karena memang seperti itu. Kita harus melawan semua kesulitan untuk menjaga kesuksesan. Jadi setiap yang namanya lomba pasti ada yang menang dan kalah. Untuk ate ujung jina menang kalah. Nyambe nyoyo takut talu hana menang hana menumpuk mau juara harapan, jangan seperti itu. Karena memang yang namanya lomba musabaqah, yang namanya musabaqah adalah musyarakah, ada berhadapan, arti wazan fa'ala, fa'ala musyarakah, lagi musabaqah. Jadi dua draw yang terlawan paling kurang, lagi muqabalah. Jadi pasti nalawan, jadi iya ada kelawannya. Jadi oleh karenanya setiap yang namanya lomba pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi sebenarnya hakikat kekalahan itu adalah sebuah kemenangan yang tertunda. Sebuah kemenangan yang tertunda. Saya rasa nyoke pada boh hal yang bisa Tuhan sampaikan. Laki maaf hati segala keterbatasan, mungkin waktu juga yang kapanjang becut. Lun mohon maaf, lun akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.